Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Lakon bersama aku, Acil Helma. Dan kali ini aku menghadirkan dua narasumber lagi nih. Dari Kampung Seni Budaya juga ada Acil Jubai dan Acil Dita. Halo. Kita jarang banget ketemu sama Acil Jubai. Mana ada. Nah, karena sudah ada Acil Jubai, jadi kita tanya-tanya dulu nih, kesibukannya sekarang nih apa sih gitu? Kesibukannya sekarang sih lebih ke persiapan untuk sidang ya. Tahun ini insyaallah tanggal 21 ini insyaallah ya. Bulan ini juga terus sibuk kerja juga sih. Mencari nafkah untuk persiapan sidang skripsi. Itu aja sih. Mudahan lancar ya lo, Cil. Mudahan Amin, lancar. amin. Terus Acil Dita nih gimana kesibukannya? Karena ini di akhir tahun, jadi kesibukannya UAS sih. Terus itu juga lagi ada menyiapkan kepanitiaan kegiatan. Itu sih, Cil. Oh, lagi sama-sama sibuk nih ya. Aku juga persiapan LPJ dan Musta. Semangat, Acil. Semangat Mempersiapkan mental lah. Iya, mempersiapkan mental. Oke, sekarang karena kalian sudah ada di Bincang Lakon ya kan, jadi kita akan membahas tentang perlakonan, Iya, perteateran. Nah, pengalaman kalian di bidang teater nih gimana sih dulu nih? Mungkin teman-teman yang mendengarkan dari komunitas-komunitas lain ingin tahu juga nih Acil Jubai ini gimana sih di dunia teater. Siapa tahu kan nanti ada teman-teman di komunitas lain datang ke KSB ketemu sama Acil Jubai kan bisa sambil diskusi-diskusi. Jawab nih. Banyak pengalamannya guys. Enggak, kalaunya untuk menggarap teater di KSB belum pernah. Kalau menggarap, seingatku belum pernah sih. Biasanya digarap dan jarang jadi pemain di KSB lebih banyak jadi panitia sih. Yang paling berkesan tuh pengalaman pas Aruh KSB keberapa ya? Yang lawan Paman Dai. Itu keberapa sih? 11. Ya itu sebenarnya aku sudah jadi paman Acil. Harusnya kada main, nggak main. Harusnya angkatan Paman Dai aja yang main, tapi memang diperlukan. Jadi ikut main tuh. Jadi 2 tahun berturut-turut jadi pemain di Aruh KSB. Nah itu sih yang paling berkesan dan itu digarap oleh Acil Pebi. Luar biasa si Dintu menggarap. Tahu lah kayak Pak Acil Pebi menggarap yang ya konsep segila apa sih konsep-konsep yang Sidin ciptakan gitu Iya. sampai yang disuruh Sidin mengimajinasikan jadi bayi yang bukan bayi sih, yang apa sih masih pokoknya Masih kami dalam disuruh membayangkan kandungan, masih dalam ya. kandungan. Pikirkan tuh kami jangan belum pernah mengalami kayak apa caranya kami bisa memainkan karakter hal-hal yang kayak itu gitu nah. Itu sih yang berkesannya. Keren sih, keren. Tapi aku ada pernah nonton loh. Ada pernah nonton yang bilanya aku Dan mentas. jadi pengalaman yang sangat berkesan ya lo, Cil. Benar-benar. Bilanya aku jadi pemain. Kada pernah nonton istilah di YouTube-nya atau di videonya gitu. Karena supan seorangan. Nonton tapi lah Dita kayak itulah Dita. Iya. Kada pede seorang melihat Kayak supan semua seorang unda kah ini kayak itu nah. Padahal ya Allah kayak itu sekalian jelas mengerikan itu gitu. Itu sih. Kalau Dita gimana nih pengalamannya soal teater? sebenarnya sedikit sih apa namanya nih nggak ada apa-apanya gitu nah sama Acil juga ya sudah keren. Ulun nih paling cuma istilahnya tuh Masih di tahap iya belajar, belajar lah masih karena apa-apanya lo Acil juga ini cuman ya karena yang paling berkesan itu yang di pas di Aruh juga itu tuh disutradari Acil Helma. Di situ Pang yang kayak bujur-bujur kayak itu nah dipadahinya harus kayak ini karena di SMA tuh sebenarnya pernah juga ikut teater cuman kada menekuni kada seserius yang di Aruh gitu. Untuk masalah vokalnya dinamikanya itu tuh dapatnya ya di KSB ini ulun.
Luar biasa sekali KSB ini memberikan proses kita yang sangat berkesan ya lah, betul. yang kadang pernah kita temukan di SMA biasanya biasa-biasa aja, di KSB benar-benar membutuhkan mental, daya berpikir kita yang sangat kuat ya lah. Nah tadi Acil Jubai ada menyinggung masalah imajinasi. Nah menurut Acil Jubai sendiri apa sih pentingnya imajinasi di dalam seorang diri aktor gitu? Sangat penting sih. Kalau yang kita kada bisa imajinasi kan bingung pastinya lo apa yang akan kita tampilkan, apa yang akan kita berikan gitu. Nah maksudnya ini kita akan diberikan tanggung jawab untuk memerankan karakter jadi tokoh, misalnya biasa aja pembantu misalnya, tapi kita kada tahu kayak mana sih jadi pembantu gitu tuh. Nah walaupun kan mudah aja untuk mencari karakter-karakter pembantu, kita bisa nonton, bisa apa, tapi kita perlu mengimajinasikan seperti apa karakter yang kita inginkan gitu. Nah seperti apa karakter yang diinginkan sutradara, misalnya pembantunya hendaklah sutradara yang gayanya apa cicilan, kan macam-macam karakter yang diinginkan sutradara. Kita perlu mengimajinasikan sih kalau menurut aku. Amun imajinasi itu sangat penting bener sih, yang sangat menunjang. Kalau kita kada bisa imajinasi kan kita bingung bagaimana cara memerankannya kan. Iya, sama saat kita berada di atas panggung ya lo kada mungkin tim artistik kada mungkin menyediakan misalkan setting rumah, menyediakan rumah di atas panggung, kada mungkin, pasti barang-barang atau properti-properti yang digunakan tuh sederhana. Jadi bagaimana pemain mengimajinasikan lagi, bagaimana pemain tuh dari imajinasinya tadi kawa memberikan pesan itu tetap sampai kepada penonton gitu ya lah. Ya, yang logis lah gitu. Kadang kan bila kita mainkan yang realis nih, ya kayak mana caranya seorang aktor mengimajinasikan pun sampai ke penonton gitu. Nah jadi kada kita aja yang mengerti, tapi penonton mengerti juga gitu tuh. Jadi kita tuh menurut aku lah sama-sama sih kayak itu tuh saat kita memerankan, kita tuh bagaimana caranya menyampaikan pesan itu ke penonton. Makanya jangan mengalihi imajinasi yang kita nih walaupun besar nih pemikiran kita, oh aku anak imajinasi kayak ini, tapi penonton kada sampai. Menurut aku percuma sih lo. Kan kita untuk main karakter, mainkan sebuah pementasan yang tujuannya untuk menyampaikan pesan itu ke penonton. Jadi harus sampai juga apa yang kita imajinasikan diimajinasikan oleh penonton. Iya, bener sampai ya lo imajinasi kita tuh juga. Menurut Dita nih gimana proses, kan Dita pernah juga nih berproses menjadi tokoh yang diinginkan di Aruh ya lo. Bagaimana Dita mengimajinasikan proses imajinasi Dita saat itu? Untuk berimajinasi masalah tokoh tuh pasti melihat referensi dulu. Kayak misalnya kemarin tuh pas di Aruh ulun nih jadi orang pesisir pantai, jadi atas arahan Acil Helma juga kemarin tuh disuruh lihat di Google kayak apa cara orang pesisir pantai berpakaian, nanti diimajinasikan, terus nanti dilakukan kayak itu pas latihan kayak gitu sih kecil. Nah sekarang pastinya imajinasi ini berhubungan juga nih dengan emosi lah menurut Acil. Kita berimajinasi misalkan aku ini adalah tokohnya pemarah, dengan gaya pemarah kita berimajinasi, tapi kita membawakannya dengan emosional kita, dengan rasa perasaan marah kita ya lah. Nah menurut kalian gimana nih hubungan antara imajinasi dan emosional seorang aktor? Kayak apa Dita? Iya, kita lihat dulu referensi kayak apa sih orang marah tuh harus apa gitu. Nah apakah raut wajahnya dulu misalnya, atau matanya harus yang tajam kayak apa, menatap orang tuh kayak itu Cila. Jadi dari tatapan aja tuh biasanya tersalur aja feel-nya tuh gitu. Kayak itu. Acil juga Bang sebagai yang pernah juga nih memerankan tokoh yang kada pernah dibayangkan tadi, menghubungkan antara imajinasi pian dan emosi pian gitu. Karena kan imajinasi dan emosi itu menurutku lah itu saling bertautan gitu. Nah saat imajinasi kita hendaknya emosinya kita berteriak,
kita akan mengeluarkan teriakan juga gitu loh, sesuai dengan arahan sutradara juga sih. Kan ada diskusi juga anak kayak apa loh. Jadi tuh saat kita mengimajinasikan kita ingin marahnya kayak ini, senangnya kita misalnya senang seseorang kan berbeda-beda loh. Senang ada yang berdiam, ada yang teriak-teriak, ada yang ketawa-ketawa gitu tuh. Jadi kalau menyangkut imajinasi dan emosi, menurut aku sangat berkaitan, sangat berketergantungan loh. Karena bila tidak imajinasi, tidak juga emosi. Ya lo, menurut aku. Menurut aku sih kayak itulah. Kalau nyangkut kayak di Aruh, kami dituntut mengimajinasikan seperti yang dikehendaki sutradara, dan rasanya itu tuh apa ya lah, yang waktu Aruh tuh surrealis, absurd atau apa, diingat aku lah jenisnya. Yang jelas kami tuh pusing memahami itu gitu tuh. Nah, kami disuruh berhayal sendiri, mengimajinasikan sendiri, menggerakkan badan sendiri. Semuanya tuh kayak ini dituntut untuk sutradara, coba kalian dulu kayak ini, tapi setelahnya diarahkan sutradara harusnya kayak ini gitu. Waktu itu kayak sedikit kena mental juga Pang lo waktu itu. Tapi itu Pang lah, namanya proses lo. Nah, untuk emosinya kami tuh lebih ke gerakan, berbeda kan. Amunnya kan emosi marah yang realis kan teriak nih, atau marahnya lebih ke mimik wajah, menampak mimik wajah, pergerakan dan lain sebagainya. Namun kami kemarin lebih ke gerakan yang ekspresi, bahasanya non verbal gitu nah. Kada pakai bahasa yang aku sangit kada, tapi yang lebih gerakan gitu tuh nah. Emosinya kayak sedih kayak apa, sedihnya dengan gerakan semuanya. Itu tergantung penggerakan sutradara anaknya kayak apa gitu nah. Banyak proses yang dilalui tadi lo, kayak Acil Jubai di Aruh membutuhkan banyak sekali daya imajinasi kita. Acil Dita pun begitu juga ya lo di Aruh. Tokoh yang perannya sangat berlawanan, sifatnya berlawanan dengan diri Dita, itu lo pasti membutuhkan proses imajinasi yang kuat gitu lo. Nah, bagaimana cara Bu Pian mengembangkan imajinasi itu tadi? Apa Dita kan tadi dari awalnya mencari referensi. Nah, gimana proses-proses selanjutnya untuk bisa mencapai tokoh yang diinginkan tadi? Apakah ada cara Dita sendiri ini? Lebih menspesifikasikan kayak pegerang, cara berpakaiannya, terus itu cara berjalannya seperti yang arahan sutradara juga. Habis itu juga latar belakang orang ini kayak apa. Jadi kalau kita misalnya sudah mendapatkan kayak identitas orang ini kayak apa, jadi insya Allah kayak itu nyaman aja. Kayak itu pas latihan mungkin kemarin tuh kendala ulun di vokal Pang. Iya. Berarti dicari dulu ya lo biografis tokoh nih apa gerang sampai memasukkan itu ke diri Acil Dita ya lo. Nah, kalau Acil Jubai sendiri kayak apa nih Cil? Apa nih? Mengembangkan imajinasi Pian. Kalau aku sih lebih latihan lah. Pastinya kan didukung oleh latihan olah rasa, olah sukma, olah-olahan lah pastinya lo. Itu tuh sangat membantu sih untuk melatih kepekaan, untuk melatih imajinasi kita gitu tuh. Bahkan kan aku nggak tahu lah, entah aku aja kayak merasakan lah, saking mungkin kerancakannya kita berproses untuk latihan kayak itulah. Kadang bilanya orang tuh berpandang misalnya aku tadi melihat orang tabrakan atau apa, aku langsung terbayang loh. Aku langsung membayangkan jadi ini gitu nah. Aku kan tahu mungkin Kak Dita juga merasakan hal-hal kayak itu. Amun aku kayak itu gitu nah. Itu panglah hasil dari proses kita latihan gitu. Kadang kan kita latihan olah sukma, kita disuruh membayangkan ini, kita disuruh menjadi ini, jadi itu gitu tuh. Nah, secara kada sadar lah mungkin lah, aku ada tahu lah, tapi aku merasakan itu. Secara kada sadar kita tuh jadi kayak terbawa kayak itu tuh. Nah, sampai walaupun kada latihan. Nah, hal-hal yang kayak itu Pang yang melatih imajinasi secara kada langsung melatih imajinasi kita ya lo. Terbawa gitu nah. Bujur. Ada proses latihannya. Karena imajinasi dan
emosi tadi berhubungan ya lo, emosi bersangkutan dengan apa yang kita rasakan tadi. Perasaan itu pasti muncul karena kita adanya kepekaan dari kita ya lo. Nah terus pertanyaan selanjutnya nih, kayak apa caranya Bu Henpien untuk melatih emosi itu? Kalau dari ulun yang awam lah masalah kayak ini masih, jadi kemarin tuh mungkin ulun tuh bisa aja balik lagi ke imajinasi. Jadi ulun ingat-ingat aja misalnya karakter ulun nih penangisan, berarti sedih tuh. Nah ulun ingat-ingat aja apa gerang yang mau ulah ulun nih sedih gitu nah di masa lampau tuh. Nah bisa aja tuh karena ulun pas berakting tuh tenangis bujuran karena mengingat hal itu. Ya makanya tadi emosi dan imajinasi itu saling berkaitan karena itu. Oh iya. Sama Acil juga lo pernah saat hendak memerankan seseorang dan dibutuhkan emosi lo dalam pementasan, lo berusaha mengingat itu dengan konsentrasi, mengingat lagi apa sih yang dahulu tuh maulah aku sedih, apa sih yang dahulu tuh maulah aku marah banget, lalu kita munculkan kembali itu di atas panggung ya lo. Nah Acil juga sendiri kan kayak apa nih? Tergantung apa yang kita mainkan. Mungkin itu cara Dita, cara Helma, itu cara masing-masing bang lah. Tapi perasa aku tuh mungkin cara mudahnya lo untuk kita kau menangis misalnya, atau kita kau marah lo. Tapi amunnya aku merasakan apa karakter yang kita mainkan kayak gitu. Saat kita marah ya misalnya kita sebagai pembunuh misalnya, kita marah karena apa? Karena penyebabnya apa dalam cerita itu? Apakah ini membunuh orang terdekat kita atau apa? Itu kan amun aku lah dasar bujur-bujur marah yang bahasa kasarnya nyawa nih membunuh ini. Aku hendak marah dasar dari cerita itu gitu, nah bukan marah karena kejadian pribadi aku. Aku pernah dipadai sih waktu di SMA. Baik saat kita main 50 karakter, 50 kita pribadi. Karakter kenapa jadi 50 karakter 50 kita pribadi? Karena bila kita mainkan sepenuhnya 100% karakter, takutnya kita akan terbulik dengan diri kita pribadi gitu. Jadi kita bisa amunnya kita 50% pribadi, kita kalau mengontrol diri karakter nih. Ini salah nih, aku boleh kebablasan nih gitu tuh. Nah, saat nyambung lagi lah ke imajinasi emosi tadi tuh. Kayak apa caranya bahwa aku emosi ya karena emosi dalam cerita itu gitu tuh. Nah, tapi dikontrol juga dengan 50% yang aku tadi gitu tuh. Amunnya Dita kan caranya tadi tuh mengingat kesalahan masa lampau gitu. Kok ada salah sih? Memang caranya masing-masing seperti itu, tapi cara aku lebih ke cerita gitu. Nah, bener-bener udah lumayan ya kan kita ngomongnya nih, bahas diskusi-diskusi juga. Setelah ini mungkin kita bisa sharing lebih banyak diskusi tentang teater, lebih banyak bincang lakonnya lagi di Sekre. Mungkin segitu dulu bincang lakon pada hari ini tentang imajinasi dan emosi ya kan. Semoga pembicaraan kita nih bisa bermanfaat ke orang banyak juga dan jadi pembelajaran juga kan diri kita sendiri gitu. Mungkin ini adalah episode terakhir bincang lakon. Itulah. Mudahan dimengerti ya. Perkataan Acil juga yang pindah untuk mana-mana. Oke deh, terima kasih Acil Jubai dan Acil Dita hari ini. Terima kasih banyak juga kepada pendengar podcast Bincang Lakon sampai saat ini gitu ya. Terima kasih banyak. Dan Acil minta maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan. Jadi Acil tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.